Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang terus memanggil lembut, namun tak pernah berhenti? Seolah ada suara yang tidak terdengar, namun membuat hatimu bergetar tanpa alasan. Banyak orang menghabiskan hidup mengejar ketenangan di luar diri, padahal rahasianya tersembunyi dalam sesuatu yang selama ini kita anggap biasa, napas kita sendiri. Ada satu zikir yang sejak zaman para sufi dipercaya mampu membuka tirai batin, menautkan jiwa manusia dengan langit, dan menuntun hamba kembali kepada cahaya asalnya. Zikir sederhana, tetapi kekuatannya dahsyat. Hu Allah, jika engkau merasakan bahwa hidupmu seperti berjalan tanpa arah, jika hatimu sering kosong meski segalanya tampak baik-baik saja, jangan kemana-mana. Karena apa yang akan kau dengar setelah ini bisa menjadi titik balik perjalanan ruhanimu. Bab 1. Nafas, gerbang sunyi yang menghubungkan hamba dengan langit. Di balik kesibukan dunia yang riuh dan pikiran yang tak pernah berhenti bergerak, ada satu gerbang sunyi yang selalu terbuka, menunggu untuk disadari. Nafas. Setiap tarikan adalah undangan halus dari langit, setiap hembusan adalah bisikan lembut yang tak pernah berhenti memanggil manusia untuk kembali pada asalnya. Nafas hadir tanpa kita minta, bekerja tanpa kita perintah, dan pergi tanpa kita bisa menahannya. Kesadaran terhadap nafas bukan sekadar latihan ketenangan. Ini adalah pelajaran pertama tentang betapa bergantungnya kita pada Yang Maha Menghidupkan. Saat seseorang mulai memperhatikan nafasnya dengan penuh kelembutan, ia akan merasakan kehadiran yang tidak dapat dijelaskan dengan akal semata. Ada getaran halus yang seolah menyelimuti ruang batin, membuka pintu rasa yang selama ini tertutup oleh tumpukan keinginan dan kecemasan. Nafas menjadi guru yang membimbing tanpa suara. Ia mendidik manusia untuk kembali diam, kembali jujur, kembali merasakan dirinya sebagai makhluk yang sangat kecil, namun berada dalam penjagaan yang sangat besar. Di situ, seorang hamba mulai paham bahwa yang menggerakkan kehidupan bukan dirinya, melainkan daya ilahi yang selalu menyertai. Nafas yang masuk membawa kesadaran bahwa seluruh hidup ini adalah pemberian. Nafas yang keluar mengajarkan bahwa pada hakikatnya manusia tak memiliki apa-apa. Di antara keduanya terdapat ruang hening yang menjadi tempat jiwa berbisik, tempat hati belajar mengenal Tuhan. Para arif berkata bahwa siapa yang mengenali nafasnya, ia akan menemukan pintu makrifat. Sebab nafas adalah tanda paling nyata dari kedekatan Allah kepada hambanya. Tidak ada jarak antara kita dan Dia. Yang ada hanyalah diri kita yang lupa untuk memperhatikan. Ketika kesadaran mulai terhubung dengan nafas, dunia yang sebelumnya terasa berat, perlahan menjadi lebih ringan. Beban pikiran mereda, kegelisahan melemah, dan hati mulai kembali pada fitrahnya yang tenang. Nafas membawa kita pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup berjalan dengan izin dan pengaturannya. Kita tidak pernah benar-benar sendiri, bahkan di saat paling hening sekalipun. Nafas menjadi titik temu antara dunia jasad dan dunia ruh, antara yang terlihat dan yang gaib. Dan pada saat seseorang menyadari bahwa setiap nafas adalah amanah dari Allah, ia mulai hidup dengan cara yang berbeda. Ia berjalan dengan lebih perlahan, berbicara dengan lebih hati-hati, dan merasa lebih dekat pada Sang Pencipta. Nafas tidak lagi dianggap biasa, ia menjadi tali tak terlihat yang menghubungkan hamba dengan langit. Dari sinilah perjalanan menuju zikir nafas Hu Allah dimulai, dari kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar bergerak, tetapi juga kembali mengingat siapa yang memberi kehidupan itu sendiri. Bab 2. Hu, getaran pertama dari alam gaib. Dalam setiap tarikan nafas ada sebuah keheningan yang tidak terdengar, namun dapat dirasakan oleh hati yang terjaga. Keheningan itulah getaran Hu. Ia bukan suara yang keluar dari mulut, melainkan panggilan halus dari alam gaib yang menyentuh inti kesadaran manusia. Hu adalah nama primordial, panggilan ilahi yang telah ada sebelum manusia mengenal kata, huruf, atau doa. Ia adalah gema awal dari keberadaan, sebuah getaran yang menghubungkan makhluk dengan sumber segala kehidupan. Ketika seseorang menyadari bahwa nafasnya membawa gema ini, ia mulai memahami bahwa dirinya tidak pernah benar-benar terputus dari Tuhan. Hu hadir dalam setiap detik kehidupan,
Bahkan ketika manusia tidak sedang berzikir, pada momen di mana nafas masuk, ada daya yang tak terlihat mengalir, sebuah energi lembut yang mengingatkan bahwa ada yang menghidupkan di balik segala gerak. Di saat nafas keluar, tersimpan pengakuan bahwa segala kekuatan kembali kepadanya. Keberadaan Hu bukanlah hasil dari pemikiran manusia, melainkan realitas spiritual yang berjalan tanpa perlu diciptakan. Ia hadir sebagaimana cahaya, menyinari walau tak selalu disadari. Hu menjadi saksi kehadiran Allah dalam kehidupan manusia yang sering teralihkan oleh dunia. Ketika seseorang mulai menghubungkan kesadarannya dengan Hu, ia akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam nafasnya. Ada kedalaman yang tak bisa dijelaskan oleh logika, seakan nafas itu membawa pesan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang lembut. Nafas bukan lagi sekadar pertukaran udara, tetapi menjadi jembatan antara dunia yang tampak dan dunia yang tak terlihat. Pada titik ini, zikir bukan lagi gerakan lidah, tetapi gerakan batin. Hati mulai bergetar dengan ritme yang sama dengan alam semesta, ritme penghambaan kepada Yang Maha Ada. Hu mengajarkan bahwa Tuhan jauh lebih dekat daripada semua yang kita kira. Ia menghapus jarak antara hamba dan pencipta, mengembalikan manusia pada fitrah bahwa dirinya diciptakan dengan cinta dan dijaga dengan rahmat. Ketika seseorang mendengar Hu dari kedalaman nafasnya sendiri, ia akan merasakan kelembutan yang menyelimuti jiwa, seolah dirinya sedang dipanggil dengan penuh kasih sayang. Panggilan itu tidak memaksa, namun mengundang. Tidak mengguncang, namun menyadarkan. Tidak membingungkan, namun menuntun untuk kembali pulang. Dan ketika Hu menyatu dalam nafas seorang hamba, hidupnya berubah secara perlahan namun pasti. Ia menjadi lebih tenang, lebih peka, dan lebih dekat kepada dirinya sendiri. Ego tidak lagi memimpin, karena ada kesadaran bahwa setiap gerak adalah milik Allah. Hu menjadi suara batin yang membimbing manusia agar tidak tersesat dalam dunia yang penuh ilusi. Dari sinilah perjalanan menuju Allah menjadi lebih jelas. Sebab siapa yang mengenal Hu dalam nafasnya, ia sedang mengetuk pintu makrifat yang lebih dalam. Pintu yang menghubungkan hamba dengan cahaya yang tak pernah padam. Bab 3. Allah, tujuan akhir dari setiap hembusan nafas. Nama Allah adalah puncak dari seluruh panggilan ruhani, sebuah pusat gravitasi spiritual yang menarik setiap hati yang sedang mencari ketenangan. Saat seorang hamba menyebut Allah, ia tidak hanya mengucapkan sebuah nama, tetapi sedang memanggil sumber segala ketentraman, cahaya, dan keberadaan. Di balik nama itu terdapat keluasan yang tak terbayangkan, kelembutan yang tak terukur, dan kehadiran yang lebih dekat dari urat leher. Menyebut Allah dari kedalaman hati membuat jiwa merasakan rumahnya sendiri, tempat di mana segala penat menemukan istirahat. Nama ini seperti mata air yang tak pernah kering, selalu mengalirkan kedamaian bagi siapapun yang mendekatinya. Dalam zikir nafas, Allah bukan sekadar lafaz, melainkan pengalaman. Setiap nafas yang masuk mengingatkan bahwa Allah lah yang sedang memberikan kehidupan, mengizinkan kita untuk terus berjalan, terus memilih, terus kembali. Setiap nafas yang keluar membawa kesadaran bahwa segala milik kita hanyalah titipan yang tidak kekal. Ketika seseorang menyadari bahwa nama Allah hadir dalam ritme hidupnya, ia akan melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih lembut. Tidak lagi berpusat pada kepentingan diri, tapi pada rasa tunduk dan syukur kepada Dia yang mengatur seluruh perjalanan. Nama Allah mengubah seseorang dari dalam. Ia memperhalus hati yang sebelumnya keras, melembutkan pikiran yang sebelumnya kusut, dan membersihkan jiwa yang sebelumnya penuh beban. Dalam keheningan zikir, hamba merasakan betapa Allah tidak pernah jauh. Dia menyertai dalam setiap luka, setiap harap, setiap pencarian yang tak disuarakan. Ketika Allah benar-benar masuk ke dalam hati, seseorang tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada dunia, tetapi pada hubungan batin dengan pencipta yang tidak pernah mengecewakan. Inilah yang membuat para arif hidup dalam ketenangan, meski dunia mereka penuh ujian. Saat zikir Allah mengalir seiring nafas, seseorang mulai memahami bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian kejadian, melainkan rangkaian pengajaran. Ujian menjadi jembatan untuk mendekat, nikmat menjadi panggilan untuk bersyukur, kesunyian menjadi ruang untuk mendengar.
Nama Allah membuka pandangan batin bahwa segala sesuatu sudah diatur dengan penuh hikmah, bahkan hal-hal yang tampak kecil sekalipun. Tidak ada yang terjadi tanpa sebab, dan tidak ada yang berjalan di luar kehendaknya. Kesadaran ini membuat hati menjadi lapang, menerima takdir dengan damai, dan bergerak dengan tawakal. Dan pada akhirnya ketika seseorang benar-benar menjadikan Allah sebagai tujuan dari setiap hembusan nafas, ia memasuki keadaan batin yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ia merasakan bahwa seluruh hidupnya sedang dipandu, setiap langkahnya dijaga, dan setiap ruang dalam dirinya dipenuhi cahaya yang menenangkan. Dunia boleh berubah, manusia boleh datang dan pergi, tetapi nama Allah tetap menjadi jangkar yang menahan hati agar tidak hanyut dalam gelombang kehidupan. Dari titik inilah, perjalanan zikir nafas menuju makrifat semakin jelas, membawa hamba untuk terus mendekat kepada Dia yang menjadi tujuan seluruh pencarian. Allah, satu-satunya rumah pulang bagi jiwa. Bab 4. Nafas sebagai cahaya kesadaran di dalam diri. Ketika seseorang mulai menghayati bahwa setiap nafas bukan hanya proses biologis, melainkan pancaran cahaya dari Yang Maha Hidup, maka cara ia memandang dirinya perlahan berubah. Nafas menjadi seperti lampu yang menerangi ruang batin yang selama ini gelap oleh kegelisahan dan pikiran yang tak henti bergerak. Di dalam aliran nafas yang lembut, ada ketenangan yang menenangkan jiwa, sebuah ketenangan yang tidak datang dari dunia, tetapi dari kesadaran bahwa Allah sedang mengalirkan hidup secara terus-menerus. Dalam setiap detik keberadaan, nafas menjadi tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya sedetik pun. Saat kesadaran diarahkan pada nafas, seseorang mulai melihat bagaimana pikirannya bekerja, bagaimana emosinya bergerak, dan bagaimana hatinya merespons segala sesuatu. Nafas menjadi cermin, menunjukkan bagian-bagian jiwa yang selama ini tersembunyi. Ketika nafas tergesa, itu tanda hati sedang gelisah. Ketika nafas tenang, itu tanda jiwa sedang berada dalam penerimaan. Dan ketika nafas disadari sepenuhnya, seseorang merasakan kehadiran ilahi yang halus, seakan Allah sedang menyentuh sisi terdalam dirinya dengan kelembutan yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Inilah cahaya kesadaran yang hanya muncul ketika seseorang kembali hadir dalam dirinya. Nafas yang disadari membuka pintu bagi hamba untuk mengenali rahasia takdir yang sedang ia jalani. Dalam keheningan nafas, seseorang sering merasakan jawabannya sendiri tanpa perlu banyak bertanya. Nafas memberi ruang bagi hati untuk berbicara, dan disitulah muncul hikmah yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan dunia. Banyak orang mencari ketenangan dengan menggenggam dunia, padahal ketenangan itu telah hadir sejak lama dalam tubuh mereka sendiri, dalam ritme nafas yang penuh kasih. Dengan menyadari nafas, hamba belajar bahwa kedamaian bukan sesuatu yang dicari keluar, tetapi ditemukan di dalam. Dalam tradisi makrifat, nafas dianggap sebagai cahaya yang menghubungkan hati dengan langit. Setiap kali seseorang menaruh kesadaran pada nafasnya, ia seperti menyalakan lilin dalam ruangan batin yang redup. Cahaya itu perlahan menyebar, membuat hati lebih peka terhadap bisikan kebenaran, lebih mudah menangkap petunjuk, dan lebih cepat merasakan kehadiran Allah dalam setiap kejadian. Nafas bukan hanya detak kehidupan, tetapi juga sarana penerimaan wahyu batin, pesan-pesan halus yang tidak disampaikan melalui kata-kata, melainkan melalui rasa yang muncul dari kedalaman jiwa. Dan pada akhirnya, ketika seorang hamba terus-menerus menjaga kesadaran nafasnya, cahaya itu tumbuh semakin terang. Ia mulai menjalani hidup dengan lebih lembut, lebih damai, dan lebih penuh keikhlasan. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar dunia, karena ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kehadiran Allah dalam dirinya. Nafas menjadi bukti nyata bahwa Allah selalu dekat, selalu memberi, selalu membimbing. Dengan menyadari nafas, seseorang tidak hanya hidup lebih tenang, tetapi juga lebih sadar bahwa dirinya sedang dipimpin menuju perjalanan ruhani yang dalam. Dari sinilah zikir nafas Allah menemukan fondasinya, kesadaran yang bercahaya yang menjadikan setiap hembusan sebagai jalan kembali kepada Tuhan. Bab 5. Menyelam ke dalam sunyi.
tempat hati berbicara dengan Tuhannya. Ada sebuah ruang di dalam diri manusia yang tidak bisa disentuh oleh suara dunia. Sebuah ruang sunyi yang hanya terbuka bagi mereka yang mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Ruang itu tidak berada di kepala, bukan pula di bibir yang sibuk memohon, melainkan di hati yang tenang, yang belajar merasakan kehadiran Allah melalui zikir nafas. Ketika seseorang menyelam ke dalam sunyi ini, ia menemukan bahwa keheningan bukanlah kekosongan, tetapi sebuah medan spiritual tempat Allah menurunkan ketenangannya. Sunyi menjadi bahasa lain dari wahyu batin, bahasa yang hanya dipahami oleh jiwa yang lembut. Ketika nafas mulai dihayati perlahan, sunyi itu membuka diri seperti tirai yang tersibak. Seseorang merasakan bahwa dirinya tidak lagi berbicara dengan dunia, tetapi sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya, meski tanpa suara, tanpa kata. Nafas yang masuk membawa kesadaran bahwa Allah sedang memanggil, dan nafas yang keluar mengajarkan bahwa segala keluh kesah sedang kembali kepadanya. Dalam sunyi itu, tidak ada kebutuhan untuk memaksakan apapun, cukup hadir, cukup merasa, cukup berserah. Hati yang sedang mendekat tidak membutuhkan banyak kata, karena Allah memahami rasa jauh lebih cepat daripada doa yang terucap. Dalam kedalaman sunyi itu, hamba mulai melihat siapa dirinya sebenarnya. Ia melihat luka-luka yang dulu ia sembunyikan, ketakutan yang dulu ia abaikan, dan kerinduan yang selama ini ia tahan. Sunyi menjadi cermin yang jujur, memantulkan segala yang ada tanpa menilai. Namun, bersamaan dengan itu, sunyi juga menjadi rahmat. Karena di dalamnya seseorang mendapati bahwa Allah tidak pernah menjauhinya, meski ia sering menjauh. Dari sini, seseorang mulai merasakan kehangatan yang tidak datang dari dunia, melainkan dari Rabb yang memanggil hambanya untuk kembali pulang. Sunyi juga mengajarkan bahwa Tuhan tidak perlu dicari dengan kesibukan pikiran atau kerumitan ritual. Dia ditemukan ketika seseorang benar-benar hadir dengan dirinya. Dalam keheningan nafas, seseorang merasakan bahwa cinta Allah tidak selalu datang dalam bentuk kejadian besar. Kadang ia hadir dalam detik-detik paling sederhana. Nafas yang tenang, dada yang lapang, air mata yang mengalir tanpa suara. Ketika sunyi menjadi rumah bagi hati, seseorang tidak lagi takut pada kesendirian, karena ia merasakan bahwa dalam kesendirian spiritual itulah Allah paling dekat. Dan ketika seorang hamba tinggal cukup lama dalam sunyi ini, ia mulai memahami makna penghambaan yang sebenarnya. Ia tidak lagi meminta banyak, tidak lagi menuntut dunia, tidak lagi menggenggam kuat-kuat. Ia hanya ingin dekat, ingin damai, ingin berada dalam pelukan rahmat Allah. Sunyi menjadikannya lebih lembut, lebih ikhlas, dan lebih mudah bersandar pada kehendak ilahi. Dari sinilah perjalanan zikir nafas Hu Allah naik ke tingkatan baru. Sunyi bukan lagi tempat bersembunyi dari dunia, tetapi tempat di mana hamba menemukan dirinya dan menemukan Tuhannya pada saat yang sama. Bab 6. Hu Allah dalam nafas. Menyatukan gerak jasad dan getaran ruh. Ketika seseorang mulai mengucapkan Hu Allah di dalam nafasnya, meski tanpa suara, tubuh dan ruhnya memasuki harmoni yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Nafas tidak lagi sekadar udara yang keluar dan masuk, tetapi menjadi kendaraan bagi zikir yang mengalir tanpa putus. Hu hadir ketika nafas ditarik sebagai panggilan primordial, panggilan untuk kembali. Allah hadir ketika nafas dilepas sebagai tempat pulang dari segala pencarian. Di antara dua lafaz itu, seseorang menemukan dirinya berada di antara dunia jasad dan dunia ruh, seolah-olah kehidupannya sedang diikat kembali kepada sumbernya. Ini adalah zikir yang tidak membutuhkan suara, tetapi mengubah seluruh keberadaan. Dalam aliran Hu Allah, tubuh perlahan menjadi lebih tenang. Otot-otot merileks, dada tidak lagi sesak, dan pikiran mulai tunduk pada ritme zikir yang lembut. Hamba merasakan bahwa setiap tarikan nafas menyucikan dirinya dari kegelisahan, dan setiap hembusan menghapus beban yang ia pikul sendirian selama ini. Bahkan tanpa gerakan lidah, hati memancarkan getaran yang mendekatkan dirinya kepada Pencipta. Hu Allah bukan sekadar lafaz, tetapi pola energi yang menyelaraskan batin, membawa jiwa ke frekuensi ketenangan yang tidak mampu diberikan oleh dunia.
Ketika zikir hu Allah dilakukan secara konsisten, hamba akan mulai merasakan bahwa ada kekuatan halus yang bekerja dalam dirinya. Ia mulai peka terhadap gerakan jiwa, terhadap bisikan hati yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan pikiran. Zikir nafas membuat seseorang lebih mudah mendengar suara batinnya, bukan suara ego, tetapi suara kebenaran yang mengalir dari Allah. Dalam kondisi ini, hamba merasa bahwa dirinya sedang dipeluk oleh sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan sepenuhnya. Ia berjalan dalam hidup dengan cahaya yang menuntun langkahnya. Zikir hu Allah juga membantu seseorang memahami peran dirinya di dunia. Ia menyadari bahwa hidup bukan sekadar menjalani rutinitas, tetapi sebuah perjalanan kembali menuju Allah. Dalam setiap detik, dalam setiap tarikan nafas, Allah memberikan kesempatan baru untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk kembali sadar. Dengan hu, seseorang menyadari bahwa ia dipanggil. Dengan Allah, ia tahu kemana ia harus pulang. Zikir ini membuat hidup terasa lebih bermakna, lebih terarah dan lebih lembut. Ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi dalam cahaya kesadaran yang bersinar dari dalam. Dan ketika nafas dan zikir akhirnya menyatu tanpa perlu dipaksa, hamba akan merasakan bahwa hidupnya telah berubah secara mendalam. Ia tidak lagi mudah terseret oleh amarah, tidak cepat goyah oleh masalah, dan tidak mudah ditarik oleh dunia. Ada ketenangan baru yang tumbuh dalam dirinya. Ketenangan yang lahir bukan dari pengetahuan, tetapi dari pengalaman langsung menyebut hu Allah dengan hati yang sadar. Dari sinilah seseorang mulai memasuki tingkatan zikir yang lebih halus. Zikir yang tidak sekadar dilakukan, tetapi yang menjadi bagian dari dirinya. Zikir yang tidak lagi diulang-ulang, tetapi yang mengalir sebagaimana nafas itu sendiri. Zikir yang menyatukan hamba dengan Tuhan dalam keheningan paling suci. Bab 7. Ketika hati menjadi cermin, menangkap pantulan cahaya ilahi. Ketika zikir nafas hu Allah mulai meresap ke dalam diri secara lebih dalam, hati perlahan berubah menjadi cermin, jernih, lembut, dan peka. Pada awalnya cermin itu buram oleh amarah, kesedihan, dan pikiran yang berlarian tanpa arah. Namun ketika hamba terus mengalirkan zikir, kekeruhan itu mulai surut sedikit demi sedikit. Hati yang jernih bukan berarti hati yang tidak memiliki masalah, tetapi hati yang mampu melihat setiap kejadian sebagai pantulan dari kehendak ilahi. Dalam keadaan ini, seseorang mulai memahami bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya tidak pernah berdiri sendiri. Semuanya adalah pesan, semuanya adalah isyarat, semuanya adalah cara Allah berbicara kepada jiwa. Saat hati menjadi jernih, cahaya ilahi mulai tampak dalam bentuk rasa yang lembut. Ada keheningan yang tidak menyakitkan, ada kedamaian yang tidak mengantuk, dan ada ketenangan yang tidak rapuh. Hamba merasakan bahwa dirinya sedang melihat dunia dari tempat yang lebih tinggi, bukan sombong, tetapi lebih luas dan lebih dewasa. Ia mulai memahami bahwa kesulitan bukan untuk menghukum, tetapi untuk menguatkan. Nikmat bukan untuk melalaikan, tetapi untuk mengingatkan. Semua pergerakan takdir seperti gelombang yang lembut, mendorong hamba untuk kembali kepada Allah dengan cara yang paling indah, kesadaran. Dalam kedalaman hati yang jernih, seseorang mulai merasakan getaran yang tidak berasal dari dunia. Ada dorongan halus yang membawanya untuk memilih kebaikan tanpa perlu dipaksa. Ada intuisi yang membimbingnya di persimpangan hidup tanpa perlu diterangkan. Cahaya ilahi yang memantul di dalam hati menjadi kompas pribadi, membuat seseorang mengerti mana jalan yang membawa ketenangan dan mana yang hanya membawa kegelisahan. Ia sadar bahwa kebenaran tidak selalu berisik. Seringkali ia datang dalam diam, dalam rasa yang sangat halus, dalam kehadiran Allah yang begitu dekat namun tetap maha tinggi. Ketika hati telah menjadi cermin, seseorang tidak lagi mudah bereaksi pada dunia. Ia tidak cepat marah ketika disakiti, tidak mudah runtuh ketika diuji, dan tidak berlebihan ketika diberi nikmat. Ia melihat semuanya sebagai pantulan, dan pantulan itu membuatnya sadar bahwa hidup ini bukan tentang menang atau kalah, bukan tentang naik atau turun, tetapi tentang bagaimana jiwa merespons setiap keadaan. Hati yang menjadi cermin tidak lagi dikendalikan oleh dunia, tetapi dikendalikan oleh cahaya Allah yang memantul di dalamnya. Disinilah seseorang menemukan kebebasan spiritual yang sejati. Dan ketika hamba mencapai tahap ini,
Zikir hu Allah tidak lagi terasa seperti praktek yang dilakukan, tetapi seperti denyut nadi batin yang terus hidup. Cahaya yang memantul di dalam hati menuntunnya untuk menjaga diri dari segala hal yang membuat cerminnya kembali keruh. Ia mulai mencintai kedalaman, mencintai keheningan, mencintai kesadaran. Ia tahu bahwa semakin jernih hatinya, semakin jelas ia melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Dari sinilah perjalanan ruhani menuju makrifat semakin matang, ketika hati bukan hanya mengenali Allah, tetapi mulai memantulkannya dalam akhlak, dalam perkataan, dan dalam seluruh keberadaannya. Bab 8. Hu Allah, kembali ke takdir cahaya. Dalam setiap helaan napas, ada sesuatu yang sering luput dari kesadaran manusia, bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar kita genggam. Segala yang kita rencanakan, upayakan, perjuangkan, pada akhirnya tunduk pada satu keheningan besar yang mengatur segala arah. Ketika engkau berzikir dengan hu Allah, engkau sedang mengakui bahwa bukan engkau yang menggerakkan hidup, melainkan Dia yang menyempurnakan perjalananmu. Dan ketika kesadaran ini meresap perlahan ke dalam dada, engkau mulai memahami bahwa takdir bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi jalan pulang yang sudah disiapkan sejak sebelum engkau ditiupkan ke dunia. Ada saat di mana manusia merasa lelah mengejar apa yang ia inginkan, seperti menayuh perahu melawan arus. Zikir hu Allah memanggilmu untuk berhenti melawan, berdiam sejenak, lalu membiarkan arus ilahi mengembalikanmu ke arah yang sejak awal memang milikmu. Nafas yang terus bergerak tanpa izinmu, ritme jantung yang bekerja tanpa perintahmu, serta aliran rasa yang datang dan pergi, semuanya adalah tanda bahwa kekuatanmu tidak pernah berasal dari dirimu sendiri. Dan ketika engkau menyadari hal ini, beban hidupmu mulai memudar, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatimu telah menyerahkan kendali kepada zat yang mustahil salah. Perhatikan bagaimana napas masuk dengan lembut, membawa ketentraman yang tidak pernah engkau kejar, namun selalu engkau rindukan. Lalu perhatikan bagaimana napas keluar, seakan melepaskan semua yang selama ini engkau pertahankan dalam diam. Ketakutan, ambisi, luka lama, dan bayang-bayang ego. Dalam arus keluar masuk itu, zikir hu Allah menjadi seperti cahaya yang membimbingmu meniti lembah batinmu sendiri. Semakin engkau mendengar gema zikir itu di dalam dada, semakin jelas pula jalan yang selama ini tertutup oleh kabut kecemasan dan keinginan duniawi. Ada rahasia besar yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah berlatih menenangkan diri, bahwa takdir bukan sekadar garis yang tidak bisa dihindari, tetapi energi yang selalu menuntunmu menuju tempat terbaik. Dan zikir nafas adalah cara untuk menyelaraskan getaran jiwamu dengan getaran takdir yang sudah digariskan untukmu. Saat engkau melafazkan hu dalam hati ketika menghela, dan Allah ketika melepaskan, seolah seluruh alam ikut menyahut, memantulkan vibrasi yang sama, seakan mengingatkanmu bahwa engkau bukan makhluk kecil yang tersesat, tetapi bagian dari rencana kosmik yang jauh lebih besar dari pemahamanmu. Pada akhirnya, hu Allah bukan sekadar bacaan, bukan juga sekadar ritual. Ia adalah penyerahan yang paling intim antara hamba dan Tuhannya. Di titik tertentu, engkau akan merasakan bahwa hidupmu tidak lagi berjalan berdasarkan logika dunia, tetapi dipandu oleh kecerdasan ilahi yang tidak pernah engkau lihat namun selalu engkau rasakan. Dan saat kesadaran itu tumbuh sepenuhnya, engkau akan tahu bahwa pulang ke takdir bukanlah menyerah, melainkan kembali menjadi dirimu yang sejati, sebagaimana engkau telah ditulis di Lauhul Mahfuz, dengan cahaya, dengan makna, dan dengan ketenangan yang tidak akan pernah bisa diberikan dunia. Bab 9. Hu Allah, keheningan yang membuka pintu gaib hati. Ada satu titik dalam perjalanan zikir nafas di mana manusia mulai mendengar sesuatu yang tidak bersuara, melihat sesuatu yang tidak berbentuk, dan merasakan sesuatu yang tidak tersentuh. Titik itu muncul bukan karena latihan yang keras, tetapi karena hati akhirnya jinak di hadapan Tuhannya. Ketika engkau berzikir hu Allah dengan penuh kehadiran, keheningan batin akan membuka celah halus yang selama ini tidak pernah engkau sadari. Di celah itulah rasa-rasa ilahi muncul seperti angin lembut yang menyentuh dinding jiwa,
membawa pesan bahwa ada dunia batin jauh lebih luas daripada segala hiruk-pikuk dunia luar. Saat napas masuk dan engkau melafazkan hu dalam hati, sebenarnya engkau sedang memasuki lorong sunyi yang membawamu lebih jauh dari sekadar pikiran. Lorong itu tidak bisa dilihat dengan mata, ia hanya tampak ketika ego mulai tunduk dan suara hati menjadi lebih jernih. Ketika napas keluar dan engkau menyebut Allah, lorong itu melebar, membuat jiwamu seperti melangkah ke ruang yang hening namun penuh cahaya. Di ruang itu, engkau tidak lagi merasa sendirian. Ada kehadiran yang tidak tampak namun sangat nyata. Kehadiran yang membuat hati menjadi hangat, ringan, dan terasa dipeluk oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Pada tahap ini, zikir bukan lagi sekadar pengulangan nama Tuhan, tetapi menjadi jembatan antara dunia yang kasat mata dan dunia yang tersembunyi di balik tirai batinmu. Semakin engkau menyelam dalam hening, semakin jelas engkau merasakan bahwa setiap gerak napas adalah undangan dari Yang Maha Halus untuk masuk lebih jauh. Terkadang engkau akan merasakan gemetar lembut di dada, seolah ada sesuatu yang mengetuk dari dalam. Terkadang engkau akan merasa seakan dunia di sekitarmu memudar, dan hanya suara batin yang menetap. Semua itu bukan hal mistik yang menakutkan, melainkan tanda bahwa pintu gaib hati mulai terbuka. Ketika hati terbuka dengan cara ini, engkau mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah dipahami oleh pikiran. Bahwa hakikat hubungan manusia dengan Allah bukanlah hubungan jarak, tetapi hubungan kesadaran. Allah tidak datang ketika engkau berzikir, Dia selalu hadir. Yang berubah hanyalah dirimu. Engkaulah yang akhirnya mampu menyadari kehadirannya. Di titik ini, keheningan menjadi bahasa, rasa menjadi penjelasan, dan zikir menjadi jalan pulang. Engkau tidak lagi mencari Tuhan karena engkau mulai menemukan bahwa Tuhan selalu ada di balik setiap tarikan nafasmu. Dan pada akhirnya, di lorong keheningan yang semakin dalam itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Ketenangan yang tidak bergantung pada situasi, cahaya yang tidak bergantung pada penglihatan, dan cinta yang tidak bergantung pada bentuk. Inilah pintu gaib hati, pintu yang hanya terbuka bagi mereka yang berani menenangkan diri dan merendahkan ego. Melalui zikir hu Allah, engkau tidak sedang mencari sesuatu yang baru. Engkau hanya sedang kembali kepada sesuatu yang dari awal sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan. Bab 10. Hu Allah, menjadi cahaya yang berjalan di bumi. Ketika perjalanan zikir nafas hu Allah mencapai puncaknya, engkau akan mulai memahami bahwa tujuan sebenarnya bukanlah sekadar merasakan ketenangan saat duduk, bukan pula mengalami getaran halus di dada atau melihat kilasan cahaya batin. Semua pengalaman itu hanyalah pintu, bukan tempat tinggal. Tujuan sejatinya adalah menjadikan kesadaran itu hadir dalam setiap langkah, setiap pandangan, dan setiap jejak hidupmu di dunia. Zikir yang semula kau lakukan dalam hening kini berubah menjadi kualitas sikap, menjadi kelembutan pada tuturmu, menjadi cahaya dalam perilakumu. Pada tahap inilah engkau tidak lagi hanya berzikir, engkaulah yang menjadi zikir itu sendiri. Ketika napasmu selaras dengan hu Allah, engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi bergerak dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Setiap keputusan hadir dari ketenangan, bukan dari dorongan takut. Setiap tindakan muncul dari kejernihan, bukan dari ego yang ingin terlihat lebih. Engkau mulai memandang manusia bukan dengan mata, tetapi dengan rasa. Mereka yang dulu engkau sulit maafkan, kini tampak seperti jiwa-jiwa yang sedang belajar sama sepertimu. Mereka yang menyakitimu tidak lagi engkau benci, karena engkau tahu setiap manusia hanya sedang membawa beban yang tidak terlihat. Inilah cahaya yang bergerak, cahaya yang membuat dunia di sekitarmu berubah meskipun engkau tidak berkata apa-apa. Ada saat di mana engkau menyadari bahwa zikir nafas bukan hanya menghubungkanmu dengan langit, tetapi juga membuatmu lebih membumi. Engkau menjadi lebih sabar, lebih mudah bersyukur, lebih sedikit mengeluh. Engkau mulai melihat hikmah bahkan dalam hal-hal kecil. Angin yang menyentuh kulitmu, suara azan dari kejauhan, orang-orang yang lalu lalang membawa cerita masing-masing.
Semua itu menjadi ayat-ayat berjalan yang mengingatkanmu bahwa Allah tidak hanya hadir dalam sujud. Dia hadir dalam setiap detik kehidupan. Dan ketika kesadaran itu melekat dalam dirimu, engkau hidup bukan dengan reaktif, tetapi dengan rasa yang terjaga. Pada tingkat ini, engkau mulai memahami bahwa menjadi dekat dengan Allah bukan berarti menjauh dari manusia, tetapi justru membawa rahmat kepada mereka. Zikir Allah menanamkan kelembutan yang membuat kehadiranmu membawa ketenangan bagi siapapun yang duduk di sebelahmu. Perkataanmu tidak lagi menyakiti karena engkau berbicara dari ruang hati yang damai. Bahkan diam pun menjadi bermanfaat karena getaran batinmu memancarkan rasa aman yang halus namun nyata. Orang-orang mungkin tidak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan batinmu, tetapi mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu, sesuatu yang lembut namun kuat. Dan pada akhirnya engkau akan menyadari bahwa seluruh perjalanan panjang ini hanya mengarah pada satu hal, kembali menjadi hamba. Hamba yang tidak sombong meski telah melewati pengalaman batin mendalam. Hamba yang tetap rendah meski hatinya dipenuhi cahaya. Hamba yang tahu bahwa semua keindahan spiritual bukan berasal dari dirinya, tetapi murni pemberian dari Tuhan yang Maha Pengasih. Di titik inilah zikir Allah menjadi seperti napas itu sendiri, alami, tanpa dibuat-buat, tanpa upaya keras. Engkau menjalani hidup bukan dengan gelisah, tetapi dengan keyakinan bahwa dalam setiap langkah, setiap tarikan nafas, setiap detik yang berlalu, ada Allah yang selalu mendekapmu. Engkau pun menjadi cahaya yang berjalan di bumi, bukan karena engkau istimewa, tetapi karena engkau telah memilih untuk kembali kepadanya. Dan kini, setelah semua perjalanan ini, engkau hanya perlu satu hal, kembali pada napasmu, kembali pada hau Allah di dalam dirimu. Ingatlah, langit tidak pernah jauh, hanya kesadaranmu yang perlu pulang. Semoga cahayanya mengiringi setiap langkahmu.